Walaupun pertemuan kita seperti ini, moga-moga kita tetap dapat mengalami kehadiran Tuhan, dan juga kasih persaudaraan di antara kita tetap terjalin baik, dan yang paling penting kita tetap setia kepada Yesus di dalam segala situasi yang sedang kita alami saat ini. Minggu lalu ketika saya ngobrol dengan anak saya memuji dia, saya bilang, "Dek, kamu itu hebat loh. Udah 1,5 bulan ini kamu bisa di rumah aja, nggak keluar rumah sama sekali, tidak ketemu teman. Padahal biasanya tiap hari ada aja pekerjaan keluar untuk ketemu teman, baik bicarakan soal kerjaan ataupun kuliah." Anak saya bilang, "Mami, aku takut mati." Jujur ini juga perasaan yang saya alami di tengah wabah COVID-19 ini. 2 bulan yang lalu, suami saya bertemu dengan teman di Jakarta, bicarakan soal kerjaan yang perlu mereka lakukan ke depannya. Minggu lalu kami dengar istrinya udah meninggal karena COVID-19 ini. Pada waktu itu suaminya sedang berada di ruang isolasi dan dia tidak tahu kabar terakhir mengenai istrinya. 3 hari di dalam ruang isolasi suaminya pun meninggal. Kami tidak bisa membayangkan anaknya dalam 1 minggu itu harus menguburkan kedua orang tuanya. Kami mendapat berita ini benar-benar sedih, kaget luar biasa, dan kami tersentak menyadari bahwa ternyata kehidupan dan kematian itu berdampingan begitu dekat. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi bahaya yang tidak pasti, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dan juga sangat membutuhkan rasa tenang dan damai dari Tuhan sendiri. Pada hari Minggu Paskah kedua ini, yang ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi, gereja menawarkan kepada kita untuk tetap mengandalkan kerahiman ilahi, percaya pada kebaikan Tuhan dalam segala situasi yang sedang kita hadapi, segala kesukaran, pencobaan, dan segala masalah yang sedang terjadi di sekitar kita. Dalam bacaan Injil hari ini, dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31, kita mendengarkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid dan dia mengatakan 3 kali, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah yang Tuhan kehendaki kita alami, yaitu damai sejahtera dan bukannya kekhawatiran ataupun ketakutan sebagai murid-muridnya. Namun mengapa kita seringkali tidak mengalami damai itu? Kita merasa khawatir, takut, diliputi kegelisahan. Ada 3 hal yang membuat kita tidak dapat mengalami damai sejahtera itu. Yang pertama adalah dosa. Dosa kita sendiri menghalangi kita untuk mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ketika saya berbuat salah kepada teman saya merasa gelisah dan saya tidak bisa tenang sebelum saya mendapatkan kata maaf dari dia. Ketika saya seringkali masih iri kepada orang lain, saya juga masih membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Seringkali saya juga banyak mengeluh. Dalam melakukan tugas, kadang-kadang saya juga tidak melakukan dengan kasih yang tulus. Saya merasa bahwa saya banyak dosa, saya banyak kekurangan, dan saya membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu saya bersyukur sekali ketika keadaan masih normal, saya bisa mengaku dosa sebulan sekali. Dan saya merasa bersyukur, beruntung sekali di dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan dosa yang Yesus sendiri berikan kepada para murid ketika dia mengatakan, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Jikalau engkau mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Ini yang kita baca di dalam Injil hari ini, dalam Yohanes 20 ayat 23. Dan kita percaya bahwa otoritas yang Yesus berikan kepada para rasul diteruskan oleh para uskup dan para imam saat ini di dalam gereja. Ini adalah dasar biblis dari ditetapkannya sakramen pengakuan dosa di dalam gereja Katolik. Saya bersyukur juga pada Minggu Paskah yang lalu menerima indulgensi dalam live streaming oleh Bapak Paus dan juga oleh Kardinal. Dilepaskan dari dosa dan hukuman dosa ini betul-betul membuat saya merasa lega dan mengalami rasa damai serta tenang. Karena apa? Karena relasi saya dengan Tuhan sudah baik.
diperbaiki, diperbaharui. Ini juga yang membuat saya bisa berelasi dengan orang lain juga dengan lebih baik. Saya bersyukur sekali mengalami pengampunan dari Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat. Never too late untuk datang kepada Tuhan, mengakukan dosa kita yang menjadi beban dalam hati kita. Tuhan membuka pintu kerahimannya, khususnya di dalam hari Minggu kerahiman ilahi ini. Ia mengharapkan kita semua yang berdosa datang dan mohon kepada Tuhan pengampunan. Dan Tuhan akan membuat kita baru, kita diampuni dan dilepaskan dari dosa-dosa kita. Inilah yang Yesus janjikan kepada Santa Faustina. Ketika orang mau mengakukan dosa dengan sungguh-sungguh, maka dia akan dibebaskan. Hal kedua yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera adalah dosa orang lain yang kita simpan terus dalam hati kita. Ini membuat hati kita keras, kaku, dan ketika kita berdoa, kita tidak bisa membuka hati kita untuk menerima rahmat dari Tuhan sendiri. Hati yang keras, tangan yang terkepal, datang kepada Tuhan tidak akan menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita, dalam hidup rohani kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, ketika engkau datang membawa persembahan kepada Tuhan, hendaklah engkau juga mengampuni dulu sesamamu. Inilah yang Tuhan minta dari kita, mengampuni. Hubungan saya dengan Papa kurang baik. Saya ingat ketika saya masih SD, saya pernah merasa Papa tidak mengasihi saya dan Papa tidak peduli pada saya. Ketika itu saya mencari les bahasa Inggris sendiri kelas 6 SD di Surabaya. Dan waktu itu saya ingat saya pergi ke tempat les dengan hati yang gembira sekali karena saya sudah menemukan tempat les bahasa Inggris. Saya diantar supir dengan mobil Papa saya. Waktu itu hari hujan keras dan ketika pulang 1 jam kemudian Mama memanggil saya dan dia bilang, kata Papa, kalau lagi hujan keras, kamu jangan naik mobil, kamu naik becak saja, karena khawatir mobilnya mogok. Waktu itu saya benar-benar merasa kecewa dan sedih karena saya merasa Papa lebih senang mobilnya daripada saya. Kemudian ketika saya SMP, saya masuk di sekolah favorit yang saya inginkan di Surabaya. Memang jaraknya antara rumah dengan sekolah saya itu 13 km. Dan sudah 2 minggu saya bersekolah di situ dengan begitu senang, ya, bahagia sekali. Saya udah diangkat jadi ketua kelas. Saya sudah ada ulangan 1, saya ingat ulangan agama dan saya dapat nilai 100. Suatu hari pulang sekolah, Mama memanggil saya lagi dan dia bilang, Papa minta kamu pindah sekolah yang dekat rumah aja karena nggak ada yang mengantar. Waktu itu saya kaget dan saya bertanya-tanya, sekolah mana? Lalu Mama mengantar saya pergi ke sekolah itu. Dan alangkah kaget, sekolah itu buruk sekali bangunannya, suasananya, dan saya tahu ini kualitasnya sepertinya tidak bagus. Dan Papa minta saya pindah ke sekolah itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya mengikuti kehendak Papa karena saya pikir saya tidak boleh membantah Papa. Saya bersekolah di situ 1 minggu. Maaf, dengan teman-teman yang begitu nakal, dengan suasana kelas yang begitu jorok, bangku yang reot, yang sangat kontras dibandingkan dengan sekolah saya yang pertama, dengan bangunan yang baru, 3 lantai baru jadi, bangunan yang baru dengan sekolah yang bermutu baik. 1 minggu saya mencoba untuk bertahan dan saya akhirnya bilang pada Mama saya nggak bisa sekolah di situ, saya nggak kuat, saya nggak tahan. Akhirnya Mama dan Papa menyetujui untuk saya kembali ke sekolah yang lama, yang pertama, dan saya dicarikan antar jemput. Pada waktu itu sekali lagi saya merasa Papa tidak peduli pada saya yang sangat ingin mempunyai pendidikan yang baik, berprestasi baik, sangat mementingkan sekolah. Hal-hal seperti itu membuat saya dalam hati menganggap Papa tidak peduli. Dan ini membuat saya jauh dari Papa. Walaupun saya tetap sopan, saya tetap hormat kepada dia, tapi saya tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi. Hingga ketika saya sudah menikah,
saya sudah mengalami kasih Tuhan, suatu hari saya pernah berdoa. Dan di dalam doa itu saya tiba-tiba teringat akan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan bersama Papa. Dan pada waktu itu perasaan saya marah, emosi, jengkel, dan benci itu muncul. Emosi yang selama ini tidak pernah saya akui karena saya pikir itu tidak pantas untuk saya utarakan atau saya akui di hadapan Papa. Pada waktu itu saya menangis, saya merasakan kemarahan-kemarahan itu dan kebencian itu. Namun bersamaan dengan itu, saya juga menyadari kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah saya alami, saya terima di dalam hidup saya. Kemudian saya sadar, ternyata Papa juga tidak pernah mengalami kasih dari orang tua, sehingga dia juga sulit untuk mengasihi dan mengungkapkan kasihnya itu kepada anaknya. Saya waktu itu sungguh-sungguh mendapatkan rahmat dari Tuhan dan saya bisa mengampuni Papa. Saya merasakan kelegaan yang luar biasa dan saya merasa hidup saya itu lebih enteng daripada sebelumnya. Ketika saya mendatangi rumah Papa, tidak seperti biasanya, saya merasa bisa lebih dekat dengan Papa. Saya bisa menemani Papa makan, saya bisa ngomong dengan tulus, saya bisa mengajak dia jalan-jalan dengan ada sukacita, dengan senang, dan kemudian saya juga mendoakan Papa. Saya bersyukur sekali bahwa sebelum Papa meninggal, saya bisa memperbaiki relasi saya dengan Papa. Saya bisa menunjukkan kasih yang tulus kepada Papa. Dan saya bersyukur juga bahwa 1 tahun sebelum Papa meninggal, Papa udah sempat dibaptis. Never too late untuk kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, dengan orang lain, khususnya dengan orang tua kita, saudara-saudari kita, yang mungkin begitu dekat, begitu mengasihi kita, yang patut kita kasihi, namun kita dihalangi oleh rasa sakit hati yang belum bisa kita lepaskan. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, setelah kita diampuni oleh Tuhan, kita juga mau mengampuni orang lain. Kita tahu tanpa mengampuni secara tulus, kita juga tidak akan mengalami damai itu. Kita juga tidak dapat menerima pengampunan sepenuhnya dari Tuhan. Inilah saatnya untuk kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Never too late untuk meminta maaf dan never too late untuk memaafkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang ketiga yang menghalangi kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan adalah seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Tuhan itu ada buat kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau kita tidak menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka seringkali kita mudah putus asa, kita mudah kecewa karena perkataan orang, karena kesulitan dan tantangan. Karena kita merasa kita berjalan sendirian. Kita merasa tidak dikasihi dan kita merasa kesepian. Di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat." Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia dan kita akan menerima kelegaan. Marilah kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini yang Yesus janjikan kepada kita yang begitu terbeban dengan dosa-dosa kita. Jangan kita takut datang kepada Tuhan. Seperti kata Teresia Lisieux, sebesar apapun dosaku, perbuatan jahat yang sebesar apapun yang pernah aku lakukan, ketika aku berlari kepada kerahiman Tuhan, lautan kerahiman Tuhan, aku tahu bahwa dosaku itu diampuni. Inilah juga keyakinan kita bahwa dalam gereja Tuhan menawarkan kerahiman-Nya yang begitu besar. Khususnya di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita dapat datang melemparkan semua dosa kita yang menjadi beban
yang kita simpan sendiri selama ini. Yesus meminta kita untuk datang kepada Dia. Memang datang tidak selalu mudah. Mengakui dosa kita berarti kita harus berhenti dari perbuatan dosa itu. Seringkali dosa yang sudah kita lakukan begitu lama membuat kita sulit untuk lepas. Namun, di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita bisa berharap bahwa Tuhan mencurahkan rahmat-Nya yang melimpah-limpah untuk memutuskan segala kebiasaan negatif, hobi kita yang buruk, segala kecenderungan negatif yang masih menguasai hidup kita. Saya teringat kesaksian seorang bapak. Dia punya kecanduan pada rokok yang begitu kuat sehingga dia satu hari bisa menghabiskan 3 pak rokok, dan juga dia sering sekali marah kepada istrinya. Pada waktu itu istrinya sudah sering minta untuk dia berhenti, sudah konsultasi kepada Romo supaya suaminya juga bisa berhenti, entah bagaimana caranya. Suaminya dengan keras hati mengatakan, tidak akan kecuali Tuhan sendiri yang ngomong sama saya. Pada waktu itu dia mengikuti misa setiap jam 3, misa Kerahiman Ilahi. Dan 1 minggu setelah dia mengikuti misa harian itu, entah mengapa tiba-tiba dia tidak ingin merokok, dan dia betul-betul bisa lepas dari kecanduan atau ikatannya merokok setelah itu sama sekali. Dan dia juga bisa pelan-pelan lebih sabar pada istrinya. Inilah kerahiman Ilahi. Inilah kerahiman Allah yang diberikan kepada kita setiap kali kita mau datang kepada Dia. Doa istrinya kita yakini juga Tuhan dengarkan. Doa kita untuk orang-orang di sekitar kita itu tidak pernah sia-sia. Dan saat ini di hari Minggu Kerahiman Ilahi, saatnya kita sungguh-sungguh berharap penuh kepada Tuhan, dan siapa yang berharap tidak akan dikecewakan. Tuhan mengatakan, minta maka kamu akan mendapat, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka pada saat ini kita mau mengetuk pintu kerahiman Ilahi sesuai janji Tuhan sendiri, bahwa apabila kita meminta, kita akan menerima pengampunan, kelimpahan rahmat untuk kita hidup lebih baik kepada sesama kita dan juga memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya punya seorang kenalan yang memang hidupnya sangat berat. Dia mempunyai suami yang kecanduan narkoba dan seringkali memukul, memarahi, berkata-kata kasar kepada istrinya. Berdoa atau ke gereja itu membuat suaminya sangat marah. Suatu hari ketika istrinya di gereja, ia dihubungi oleh suaminya dan diancam bahwa dia akan diusir kalau dia tidak segera pulang. Dia pulang, bajunya sudah semuanya dilempar keluar, dan pada waktu itu dia juga dipukul. Menghadapi situasi seperti ini, saya tanya, bagaimana kamu bisa bertahan dalam situasi ini? Dia bilang, saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan pasti suatu saat akan mengabulkan doa saya dan suami saya bisa lepas dari kecanduannya. Dan saya mendapatkan kekuatan di dalam doa. Itulah satu-satunya kekuatan saya, yaitu Tuhan sendiri. Hari ini ketika Tuhan mengundang kita, marilah semua kalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Letih bukan karena kita capek cari duit panjang hari, atau karena kita capek marah-marah dan segalanya. Bukan itu khususnya, tetapi letih karena segala beban dosa yang menghimpit kita, dan juga beban dosa orang lain yang belum dapat kita ampuni, ataupun karena dosa orang lain membuat hidup kita begitu menderita. Saat ini semua jeritan kita Tuhan sungguh-sungguh dengarkan. Tuhan ada buat kita, Tuhan mengasihi kita, dan saat ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Sebagai bahan refleksi, apa dosa yang masih perlu saya akukan kepada Tuhan, yang masih saya simpan karena saya begitu malu? Dosa yang begitu berat, yang memalukan, dan yang perlu saya akukan karena sudah membuat saya mengalami
kegelisahan di dalam hidup. Dan dosa apa yang mulai pada saat ini sudah harus saya hentikan, karena ini membuat relasi saya tidak baik dengan Tuhan dan orang lain. Yang kedua, siapakah orang-orang yang masih butuh pengampunan dari kita? Siapakah orang-orang yang perlu kita ampuni? Dan yang ketiga, apa yang dapat kita perbuat untuk orang-orang di sekitar kita setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, setelah kita mengampuni dan diampuni oleh orang lain, oleh sesama kita? Apa selanjutnya yang mau kita lakukan? Sebelum segalanya terlambat, kita masih ada hari ini, kita masih diberikan anugerah kehidupan untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah terlambat untuk berbuat baik kepada sesama kita. Marilah pada saat ini kita mau tutup renungan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kerahiman-Mu yang begitu besar yang kami terima hingga saat ini. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami boleh datang kepadamu, bersimpuh di kaki-Mu untuk menerima pengampunan dosa atas segala dosa kami. Kami percaya apabila kami meminta, maka kami menerima. Saat ini kami meminta rahmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengakui dosa-dosa kami dengan sepenuh hati, dengan penuh sesal, dan juga kami dapat mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Berilah kami rahmat kekuatan untuk juga terus berbuat baik dalam segala situasi, karena kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat untuk kami berbuat kebajikan sekecil apapun itu kepada sesama kita, dan itu menyenangkan Engkau. Semua ini Tuhan kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.